Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sampai saat ini sehingga kita bisa hadir dalam majelis ini, berangkat ke masjid ini. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, Allah berkahi hidup kita, dan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, serta Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sambung kajian kita dalam kitab Bulughul Maram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istayqadha ahadukum min naumihi falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stayqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyastanshir salasan, maka hendaklah dia menghisap air ke hidungnya lalu dihembuskan. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, karena sesungguhnya syaitan tidur atau bermalam di rongga hidungnya. Ini kata Nabi nih. Melihatlah nabinya lawan setan goreng di hidung. Yakinlah orang biam, yakinlah, karena Nabi yang memadahi. Nah, setan itu kata Nabi, ketika malam kita tidur, inya goreng di rongga hidung kita, di hidung. Maka apabila bangun dari tidur, ambil air, isap airnya lewat hidung, kemudian hembuskan. Supaya apa? Supaya larut setannya, supaya lamas setannya. Kada cuma kita lamas, setan lamas juga. Wa anhu idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Muttafaqun alaihi wa hadza lafzun Muslim. Dan dari Abu Hurairah juga, idza stayqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahul ina'i, jangan langsung memasukkan tangan ke dalam wadah air, hatta yaghsilaha salasan, sehingga dia membasuh dulu tangannya. Habis bangun tuh basuh dulu tangan. Fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena sesungguhnya dia tidak tahu apa yang dikerjakan tangannya malam itu. Waktu guring tuh tangan kita nih kemana-kemana kada tahu.
ada nang bagaru di hadapan, bagaru di belakang, ada nang begitar. Nah. Begitar aja, maka pas benar ramai mah pada tahu tangannya andakannya di mana malam. Nah, ada nama ngecek, kata kok cek aja malam guring, kada sadar. Maka ketika bangun dibasuh dulu tangan, jangan langsung, umpamanya jangan langsung ngambil wudhu, basuh dulu. Apalagi makan, bangun guring langsung ambil jumput lawan wadai. Nah, rigat. Karena kita kada tahu tangan kita apa yang dikerjakannya, kada sadar kita waktu tidur. Nah, jadi kesimpulannya dari dua hadis ini, bila bangun tidur basuh dulu tangan. Amun mandi bagus lagi. Amun kada mandi berarti basuh dulu tangan. Basuh hanyar wudu. Nah, berarti wudu tadi hirup air ke hidung, berkumur-kumur dan seterusnya berwudu. Artinya basuh tangan dulu nih. Basuh tangan dulu. Karena rigat tangan kita. Kada aja ulun anak guring mandi juga. Bujur aja hendak guring mandi, tapi tangannya tadi kemana waktu guring? Kada tahu kan kita. Tang ada lingsak pipi burit, begaru behimat, lingsak. Oh, nang besang kadi, lingsak juga berpikangan, agak aru, ya kalau. وعن لقيط بن صبيرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبلغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. Dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi', dan sela-sela jari tangan, wa baligh fil istinsyaqi, dan isaplah air ke hidung sampai dalam. Sampai dalam. Illa an takuna shaiman, kecuali jika kamu berpuasa. Bila puasa jangan. Wali Abi Dawud fi riwayatin idza tawadda'ta famadmid. Dalam riwayat Abu Dawud, bila berwudu itu disertai dengan berkumur-kumur. Tapi bila lagi kada puasa, menghirup air ke hidung dan berkumur-kumur itu dianjurkan apabila tidak berpuasa. Bila lagi berpuasa, jangan menghirup air ke hidung dan jangan berkumur-kumur. Larangannya di sini ini larangan makruh. Bukan haram, bukan makruh. Kenapa? Dikhawatirkan akan terisap air tadi masuk ke dalam tubuh kita. Menghirup air ke hidung, termasuk air, atau berkumur-kumur tadi, tetagok banyunya. Maka kita bila lagi puasa sahur kan, habis sahur sebelum imsak itu kalau bisa bersikat gigi dahulu, sikat gigi. Jangan sudah imsak hendak sembahyang subuh hanya sikat gigi, itu makruh. Kalau tataguk banyunya waktu sikat gigi itu, berkumur-kumur membilasnya, atau rasa odolnya tadi
berikit. Jadi habis sahur sebelum imsak sudah sikat gigi ya. Sikat gigi bersih-bersih. Karena bila sudah imsak, bila sudah subuh masuk, itu jangan, ujar Nabi, jangan lagi, jangan menghirup air ke hidung, jangan berkumur-kumur, karena dikhawatirkan. Kecuali sengaja memang wudu tengah hari, padang puasa siang tengah hari wudu berkumur-kumur sengaja, itu sengaja lain kisahnya. Supaya tatagok sedikit barang, itu sengaja lain kisah. Wa an Utsman radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilul hiyatahu lihyatahu fil wudu, akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Utsman radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu menyela-nyela janggutnya. Nah, berarti bila berjanggut itu diselai juga. Jangan wajahnya aja sampai sini janggutnya kata. Nah, ini diselai juga janggut. Bila berjanggut lebat, bila berjanggut tebal. Namun kita ini rata-rata kada dapang yang berjanggut lebat. Jarang ada, jarang ada. Kalaunya ada itu disela. Kalau orang Arab itu hampir rata-rata memang berjanggut. Memang apa gennya kayak itu. Nah, berjanggut kita di sini jarang, menumbuhkan janggut paling 2-3 hijir tumbuh. Ngalih beban sedikit. Jadi bila berwudu, bila berjanggut di sela-sela janggutnya. Wa an Abdullah bin Zaid qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bisulusa muddin faja'ala yadluku dhira'aihi, akhrajahu Ahmad wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Zaid, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi 2/3 mud air. Mud kita kenal, mud untuk berzakat itu 2/3-nya Nabi diberi air 2/3 mud, berarti sedikit benar. Itu digunakan Nabi air itu untuk membasuh tangannya, ketika berwudu. Sambungan hadisnya ada di sini. Wa anhu annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Abdullah bin Zaid juga bahwasanya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunaihi ma ghairal ma'il ladzi akhadahu li ra'sihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh telinganya, 2 telinganya dengan air, tapi airnya yang bukan bekas membasuh, mengusap kepala. Artinya lain nih, banyunya lain-lain banyu, kada yang itu kada. Nabi membasuh telinganya dengan air yang bukan bekas, karena banyunya tadi sedikit nih, banyunya 2/3 mud. Dalam lafaz lain, wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi wa huwal mahfuz. Nah, dalam lafaz yang lain, Nabi itu mengusap kepalanya dengan air yang bukan bekas tangannya. Nah, tangannya tadi kan membasuhnya dengan 2/3 air mud tadi, 2/3 mud itu pakai membasuh tangan. Lalu membasuh kepala, mengusap kepala, lain lagi banyunya. Nah, sedikit-sedikit mengambilnya nih, sedikit-sedikit ambil dulu, basuh tangan, ambil lagi, basuh kepala. Anda memakai bekas yang itu.
Pernah Nabi melakukan seperti itu. Nah, kita kemarin sudah praktek. Bila nyata tidak lagi ambanyu, kalau ada tadi kan kayak itu bisa ambil sedikit-sedikit. Tapi bila tidak lagi adanya yang sebaskom kayak semalam tuh, kayak minggu semalam, sebaskom aja bajunya pakai wudu. Kayak apa caranya? Sudah dipraktikkan minggu semalam. Bila hendak melihat ulangannya, lihat di anunya nih rekamannya ada di Facebook Munajat Sampit, di TikTok Majelis Munajat Sampit. Nah, buka aja. Bila ada TikTok, ada Facebook, cari Majelis Munajat Sampit. Di situ hendak menyetel ulang kajian-kajian kita ada di situ. Kayak apa caranya berwudu. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummal qiyamah, sesungguhnya kata Nabi, umatku nanti datang di hari kiamat ghurran muhajjalina, dengan bercahaya wajah dan tangannya, min atharil wudu, karena bekas wudu. Bercahaya kena kita nih umat Nabi Muhammad, bercahaya wajah dan tangannya bekas wudu. Faman istata'a minkum ayyutila, maka barang siapa kata Nabi yang jika kalian mampu memperpanjang cahayanya ini, ghurratahu, memperpanjang cahayanya ini, falyaf'al, maka kerjakanlah. Artinya apa? Orang yang berwudu, rutin berwudu, itu nanti tentu pastinya dengan diiringi dengan sholat, itu nanti kata Nabi di hari kiamat bercahaya wajah dan tangannya, menandakan, membedakan, kelihatan karena kita ini bedanya. Orang yang rajin berwudu dan rajin sholat itu kelihatan. Makanya jar Nabi, inna ummati, sesungguhnya umatku, yang diakui oleh Nabi umatnya, ya ini ada tandanya. Kita di dunia ini mengaku umat Nabi, pengakuan kita, tapi belum tentu diakui Nabi. Ulun ini umat Nabi, tapi sembahyang kada, wudu kada, puasa beribadah kada, mengaku umat Nabi. Nah, itu Nabi tidak mengakuinya sebagai umatnya. Nah, yang mengaku umat Nabi pasti mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, dan tandanya kelihatan, ciri-cirinya ada kena di hari kiamat. Apa ciri-cirinya tadi? Yaitu bercahaya wajah dan tangannya. Nabi sudah melihat, oh ini umatku, bercahaya, kelihatan, berkilauan cahaya. Maka rajin-rajin berwudu, terutama yang untuk sholat itu wajib. Syukur-syukur wudu sunnah, wudu biasa, memperbaharui wudu. Misalnya kita nih tadi hendak maghrib wudu, walaupun kada batal, kan boleh aja sembahyang isya karena kada batal kan. Tapi ada orang yang rajin berwudu lagi, memperbaharui wudunya. Nah, itu cahayanya terang nanti di hari kiamat, wajah dan tangannya bercahaya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayamunnu fi tadhamulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
selalu memulai mengerjakan sesuatu itu dengan yang kanan. Ketika memasang sandal, ketika menyisir rambut, dan ketika berwudu. Itu yang kanan dulu. Masang sandal kanan dulu Nabi. Karena menyurui rambut kanan juga dulu. Anyar sebelah kiri bila menyurui rambut. Termasuk berwudu pun dengan yang kanan dulu. Kanan dulu. Bila muha kan kedadapan muha kanan muha kiri. Muha kalau sebelah dulu kan mau juga. Bilanya dua gini, nah tangan kanan dulu, hanyar kiri telinga kanan dulu, hanyar kiri batis kanan dulu, hanyar kiri. Itu kebiasaan Nabi. Bahkan melakukan apa aja Nabi itu bila memulai sesuatu yang baik-baik itu memulainya yang kanan dulu. Memasang baju kah tangannya kanan dulu. Gitu, terus guys, yang kanan dulu. Nah, kita bila hendak umpat sunnah Nabi, ini sangat ringan sunnahnya, sangat mudah. Memulai dengan yang kanan dengan niat mengikuti Nabi itu nyaman benar. Ini sunnah paling nyaman. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Termasuk tadi masang sandal dengan kaki kanan. Itu kanan diniatkan di hati mengikuti Nabi. Kenapa? Karena Nabi selalu memulai dengan yang kanan. Berarti sudah mengamalkan sunnah Nabi. Biar yang ini terus yang diamalkan sunnah Nabi. Insya Allah ini termasuk orang yang menghidupkan sunnah. Karena ujar Nabi, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia mencintai aku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia bersamaku di dalam surga. Hidupkan sunnah yang ini aja dulu. Kada kawa sunnah yang lain banyak. Sholat sunat itu banyak, kada kawa. Sholat sunat tahajud kada kawa. Sholat sunat duha kada kawa. Sholat sunat tasbih kada kawa. Panjang lagi kada kawa. Yang ini barang diniatkan mengikuti Nabi. Ini sunnah menghidupkan yang ini jauh ulun kawanya yang ini jana. Karena insya Allah kawa dipertanggungjawabkan di hadapan Nabi. Ulun menghidupkan sunnah pian, tanda ulun cinta luan pian. Tapi yang lain kada kawa, ulun kada kawa banyak kemampuan ulun ini aja. Insya Allah diakui Nabi sebagai umatnya dan diakui Nabi bahwa orang itu cinta lawannya. Maka dibawa Nabi bersama Nabi ke dalam surga. Kana hiya ma'i fil jannah. Nah ini aja mulai diniatkan mulai malam ini. Boleh keluar masjid, pasang sandal, batis kanan. Naik motor kanan. Ya niatnya dah. Nah kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan ulun izin minggu yang akan datang libur, minggu depannya lagi baru kita mulai pengajian. Karena malam Jumat yang akan datang ada acara nikahan ading ipar, ading bini ulun. Bila ulun kada hadir, ulun sariki bini ulun. Kada wani juga nggih. Orang pian nyaman, ulun sariki bini ulun. Nah, karena ading ipar harus hadir, maka pengajian ulun liburkan. Dan minggu yang akan datang baru kita mulai. Sekaligus karena mungkin undangan acara resepsi perkawinannya tanggal 7 Juli di Hotel Wera. Datangan rampian insyaallah. Nah kemudian yang kedua pengumumannya ada amanah tadi saruan habis isya di wadah Bapak Heri anak Kai Daud Mbak Arwahan di Simpang 4 Kenan Sandang yang ada warung.
Jenam Sandan situ warung. Mudah-mudahan bisa hadir memenuhi undangan beliau. Kira-kira itu, mohon maaf kalau ada salah kurang, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan oleh Allah kita semua dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.